Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kembali kepada video saya yang selanjutnya, yang masih membahas tentang penyampaian tentang kesimpulan ataupun isi dari makalah-makalah orang yang sebagai tugas dari matkul tafsir ahkam kita ini, tafsir tarbawi kita ini. Yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang makalah yang dibuat atau disusun oleh Iqbal Maulana yang berjudulkan tentang konsep pendidikan menurut Quran surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 9 sampai 11. Yang mana dapat saya tangkap bahwa makalah ini mengangkat tema penting dalam Al-Quran tentang bagaimana seorang muslim menempatkan prioritas hidupnya antara urusan dunia dan kewajiban ibadah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 memberikan instruksi langsung dari Allah kepada orang-orang beriman agar mendahulukan ibadah, khususnya sholat Jumat, di atas aktivitas duniawi seperti seperti berdagang atau mencari kesenangan. Ketika azan sholat Jumat dikumandangkan, perintah Allah adalah agar kaum muslimin segera meninggalkan urusan mereka dan bersegera menuju masjid untuk mendirikan sholat. Hal ini tidak hanya merupakan bentuk ketaatan semata, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter dan disiplin dalam menjalankan perintah agama, sebuah prinsip utama dalam pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut tidak hanya bersifat normatif atau hukum, tetapi juga mendidik umat Islam untuk menanamkan nilai-nilai yang membentuk integritas dan kesolehan personal maupun sosial. Dalam ayat ke-9 ditegaskan bahwa orang-orang yang beriman harus mampu mengesampingkan segala aktivitas dunia demi mendahulukan perintah Allah. Ini mencerminkan pendidikan tentang prioritas hidup. Seorang mukmin yang baik adalah ia yang mampu membedakan mana hal yang lebih penting secara nilai, bukan hanya secara materi. Pendidikan seperti ini membentuk pribadi yang konsisten dalam ketaatan dan tidak terombang-ambing oleh godaan dunia yang sementara. Selanjutnya, ayat yang ke-10 itu memberi gambaran seimbang bahwa setelah sholat Jumat selesai, umat Islam diperbolehkan untuk kembali bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang aktivitas dunia, justru mendorong umatnya untuk aktif, produktif, dan berusaha. Namun dalam setiap aktivitas itu, mereka diperintahkan agar tetap mengingat Allah dengan banyak berzikir. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan dalam Islam adalah integratif, yaitu tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, antara kerja dan ibadah, antara materi dan spiritualitas. Pendidikan Islam sejati mengajarkan bahwa semua aktivitas hidup bisa menjadi ladang ibadah selama diniatkan dengan benar dan dilaksanakan dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Sementara itu, ayat yang ke-11 menjelaskan tentang kejadian di masa Nabi Muhammad SAW ketika sebagian sahabat meninggalkan khutbah Jumat demi menyambut kedatangan kafilah dagang. Ini menjadi pelajaran sejarah yang sangat penting, bahwa bahkan generasi terbaik pun pernah tergoda oleh kesenangan dunia. Maka Allah menegur dan mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakdewasaan spiritual dan kekeliruan dalam menempatkan prioritas. Allah mengingatkan bahwa apa yang ada di sisinya, yaitu ilmu, pahala, dan keridhoannya, jauh lebih baik dan lebih abadi dibandingkan dengan permainan dan perdagangan yang fana. Disinilah letak pendidikan moral dan spiritual yang mendalam. Allah mendidik umatnya melalui kisah dan peringatan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Makalah ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep pendidikan dalam Islam secara umum. Pendidikan dalam Islam bukan hanya soal transfer ilmu pengetahuan, tetapi
lebih luas, mencakup pembentukan karakter, pembiasaan adab, serta penguatan nilai-nilai moral dan spiritual. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa pendidikan Islam menuntut adanya yang pertama yaitu kesadaran untuk menempatkan kewajiban agama di atas urusan dunia, bukan dengan memusuhi dunia, tetapi dengan mengelolanya secara proporsional. Kemudian disiplin dalam waktu dan ibadah, yang menjadi modal dasar dalam segala aspek kehidupan, baik dalam studi, pekerjaan maupun pergaulan. Kemudian semangat bersama, semangat kesolidan dan ukhuwah yang tercermin dari salat Jumat sebagai bentuk ibadah kolektif. Kemudian, secara tidak langsung ayat-ayat ini menyampaikan kritik terhadap model kehidupan yang terlalu materialistis. Ketika seseorang terlalu mengejar dunia, ia akan mudah lalai terhadap tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membentengi manusia dari sikap hedonis dan konsumeris, dan sebaliknya, mengarahkan mereka menjadi insan yang bertanggung jawab, bertauhid, dan berakhlak mulia. Kemudian dari semua hal yang saya sampaikan tadi, adapun kesimpulan akhir yang dapat kita tangkap bahwasanya dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam, bukan hanya dalam menjalani ibadah secara formal, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir dan bertindak yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Melalui ayat ini, Allah mendidik umatnya untuk menjadi hamba yang seimbang, aktif di dunia tanpa melupakan akhirat, mencintai ilmu tanpa melupakan ibadah, dan mencari rezeki tanpa meninggalkan zikir. Maka pendidikan Islam idealnya menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, agar setiap individu mampu menjadi pribadi yang utuh dan harmonis dalam menghadapi kehidupan modern yang kompleks. Mungkin sekian penyampaian dari isi makalah ini. Ada salah kata ataupun kesilapan yang mungkin membuat saudara tidak paham, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terbuka untuk umum bagi siapa saja, mungkin bagi ibu dosen ataupun bapak dosen mungkin ada kritik terhadap penyampaian makalah saya, tolong disampaikan kritik. Antum sangat saya butuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.